Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah Azizi dengan NIM 255860643, mahasiswi PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Curug Bengkulu dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kerja di MTS As-Suniyah Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur di kelas 8 dengan materi keseimbangan dunia dan akhirat menggunakan metode deep learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Sekarang sebelum pembelajaran ini kita mulai, ada baiknya kita untuk berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, berdoa sudah selesai. Sebelum kita pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita menunjukkan sikap nasionalisme kita ya, mencintai negara kita Indonesia dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipimpin oleh Mbak Hanfia. Ya, monggo. Nah, ya gitu. Semuanya diharap berdiri. Marilah teman-teman kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah, terima kasih Mbak Anfia. Duduk kembali. Semuanya duduk kembali. Ibu guru absen dulu ya. Adila Vika Fitriana. Afifatun Naja. Agisni Maulaya. Asilatuz Zahro. Bariratul Maulidah Hanif. Kalista Putri. Cindy Januantika. Eva Fahmadia Zilan Maulida. Faiqah Hanfia. Hesti Arianti. Hilyatul Aulia. Humairoh Mafatihus Soleha. Intan Nur Aini. Irodatul Hasana. Ismiyatul Fariha. Kaila Septiasari. Lailatul Maghfirah. Maulidia Syarifah.
Nur Aziza, Nuraisatu Rizky Fadila, Sayyidah Ayu Najwa Suroya, Silva Ramadhani, Siti Rohma Rifatul Hasana, Siti Salamatul Afkarima, Ulfi Zakiatul Ulumia, Ulin Nikma, Saskia Rulita, Silma Karomi Putri Mu'alif, Salwa Afiqatul Nu'bah, Hilyatu Tazkiyah, Mukibatul Afia, Vina Dhakiratun Najah. Ya, alhamdulillah masuk semuanya ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran ya. Pertama-tama saya akan memberikan contoh ya, persepsi bahwa tujuan pembelajaran kita sekarang adalah menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Ya. Lebih penting mana kira-kira? Apakah lebih penting dunia atau lebih penting akhirat? Dunia atau akhirat? Dua-duanya. Dua-duanya penting. Ya. Karena seperti hadis yang mengatakan bahwa ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Yang artinya bekerjalah seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Bekerja untuk dunia. Jadi kita kalau bekerja, berusaha untuk kepentingan dunia, kita harus mengibaratkan seolah-olah kita akan hidup selamanya. Tetapi ikmal li akhiratika, usahakanlah, kerjakanlah untuk akhirat kamu, ya. Ka'annaka apa? Tamutu ghadan. Seakan-akan engkau akan mati besok. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa menyeimbangkan ya kepentingan dunia dan kepentingan akhirat? Bagaimana caranya? Dengannya betul. Lalu yang jelas harus seimbang ya. Jadi anak-anak semuanya ya harus punya jadwal mana kegiatan yang untuk dunia dan mana kegiatan yang untuk akhirat. Kira-kira anak-anak di pondok ini, di Pondok As-Sunniyah ya, belajar ya, aktivitasnya itu lebih banyak dunianya atau lebih banyak akhiratnya? Akhirat. Lebih banyak akhiratnya, tapi jangan melupakan dunianya. Ya. Karena nanti mbak-mbak juga mempunyai bekal, harus mempunyai bekal gitu. Saya contohkan seperti kunci ini. Ini apa? Kunci. Ini kunci. Kalau kunci ini ya, saya taruh di sini dan tetap di sini tidak digunakan, apakah bermanfaat? Tidak bermanfaat. Dia kunci ini tidak bermanfaat sebagai kunci. Ya apa tidak? Tapi kalau dia ya digunakan dengan semestinya, bahwa kunci ini adalah untuk mengendarai motor. Kalau kunci ini digunakan dengan sesuai ya, sesuai kuncinya. Karena ini kunci motor, tidak bisa dia untuk mengunci rumah. Karena pada hakikatnya dia kunci motor. Ya apa enggak? Maka dari itu kita harus bisa ya memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Sama contohnya ketika mbak-mbak lapar, apa yang harus dilakukan ketika lapar? Makan. Apakah bisa ketika lapar tapi tetap saja nggak makan? Betul. Maka lapar itu tidak akan selesai. Iya apa tidak? Apakah bisa makan ambil piring tapi nggak ada nasi tapi makan? Betul. Nah itu namanya harus ada keseimbangan, complicated dan keseimbangan. Gitu. Tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak bisa ya mengerti dan memahami
ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang keseimbangan urusan dunia dan akhirat. Dan anak-anak juga ya bisa membandingkan secara logis bagaimana kefanaan dunia dan urusan-urusan untuk akhirat. Begitu. Coba kalian lihat di PPT ini, simak PPT ini ya. Ini. Jadi Al-Quran itu mengajarkan pentingnya menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat melalui berbagai ayat. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang urusan dunia dan urusan akhirat. Tetapi ya, dalam agama Islam itu memberatkan untuk urusan akhiratnya. Keseimbangan ini menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh berkah bagi setiap individu. Di sini ada contoh ayat Al-Quran ya. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Siapa yang mau membaca ini? Saya. Ya. Monggo, Silma ya. Silma dibaca. Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuatlah baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Lalu ada surah Al-Baqarah ayat 201 yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini adalah doa yang biasanya ada di akhir doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba semuanya ta'awud dan membaca doa tadi. Ya. Mulai dari sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. artinya dibaca semuanya. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Bagus. Ada juga hadis Nabi tentang keseimbangan, ya. Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Dalam banyak hadis, beliau menekankan bahwa keberhasilan dunia harus sejalan dengan persiapan untuk kehidupan setelah mati. Siapa yang mau membaca hadis ini? Ya, Adila, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qaisun qala sami'tu mustawridan
أخا بني فهر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار يحيى بالسبابة في اليمن فلينظر بما يرجع, yang artinya telah menceritakan kepada kami Qais berkata, aku mendengar Mustaurid salah seorang dari Bani Fihr berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, tidaklah dunia di akhirat kecuali seperti sesuatu yang dijadikan oleh jari salah seorang dari kalian. Yahya berisyarat dengan jari telunjuk di laut. Maka perhatikanlah apa yang dibawa. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi mencontohkan air di laut. Kita contohkan dengan air ini, seandainya. Air ini air laut, kita umpamakan air laut ya. Air laut, ketika kita celupkan jari kita ke air, ya, lalu ada ada apa? Tetesan. Ada tetesan air. Nah, ada tetesan air. Beliau mengibaratkan bahwa tetesan air itu adalah urusan dunia. Dan air di lautan banyak sekali itu, yang banyak sekali dan tidak bisa dihitung jumlahnya, itu adalah urusan akhirat. Sama seperti ilmu. Ilmu juga begitu. Ya. Jadi ilmu itu hanya setetes. Ilmu yang ada di dunia ini itu hanya setetes tadi. Sedangkan kekuasaan Allah itu sedalam samudra dan seluas samudra. Bagaimana perbandingannya? Sangat jauh. Sangat jauh sekali. Begitu. Ya. Jadi nanti anak-anak semuanya menghafalkan ayat tadi yang sudah dibaca oleh Ananda Silma dan juga menghafalkan hadis yang dibaca oleh Ananda Adila. Ya, saya hanya 3. Jadi hadisnya 1, ayatnya 2. Bisa ya? Bisa. Marilah kita menyaksikan ya video ini ya untuk pembelajaran menyeimbangkan dunia dan akhirat. Disimak ya. Dalam episode keempat, The Beauty of Being Muslim, kita akan mengenal keindahan Islam yang mengajarkan kepada umat manusia untuk hidup dengan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Para nabi dan rasul, begitu juga Rasulullah, mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dengan prinsip keseimbangan yang mereka ajarkan, umat manusia akan dapat menemukan jalan lurus dan jalan hidup yang benar, serta terhindar dari sikap berlebihan dan meremehkan. Pada kenyataannya, manusia seringkali berlomba dalam hal duniawi dan melupakan akhirat. Padahal, dalam ajaran Islam, umat muslim dilarang untuk bergaya hidup yang terlalu tenggelam dengan hal dunia atau materi, hingga melupakan Allah. Bahkan dalam firman, Allah menganjurkan untuk terlebih dahulu mendahulukan akhirat. Namun, jangan lupakan bagian dari dunia. Oleh karena itu, Allah mengajarkan kita melalui ayat suci Al-Quran untuk hidup dalam keseimbangan. Hal itu diajarkan agar kita dapat berlaku adil pada kehidupan kita dan diri sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran, surat Al-Qasyas ayat 77, yang menjelaskan tentang keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk membuat kehidupan menjadi lebih seimbang dan damai sesuai dengan anjuran Islam.
Ya, dari kelompok 1. Ya, maju dari kelompok 1 presentasi, maju di depan. Di sini. Baik. Yes. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjadi kelompok 1 yang akan membacakan skenario, yaitu Ahmad adalah siswa berprestasi yang sangat ambisius. Ia belajar hingga larut malam demi mengajar nilai sempurna dan masuk universitas ternama. Namun, karena kelelahan, ia sering bangun kesiangan sehingga ia melewatkan sholat subuh. Ia juga jarang berbicara dengan orang tuanya karena merasa waktunya habis untuk belajar. Pertanyaannya, apakah ikhtiar dunia Ahmad sudah sangat baik? Jelaskan. Ikhtiar dunia Ahmad sudah sangat baik karena Ahmad sangat ambisius dalam belajarnya. Yang kedua, apa yang hilang dari orientasi ukhrawi Ahmad? Jawab, Ahmad sering melewatkan sholat subuh karena ia sering belajar sampai malam sehingga bangunnya kesiangan. Berikan saran langkah konkret agar Ahmad bisa tetap berprestasi tanpa kehilangan orientasi ukhrawinya. Sebaiknya Ahmad belajar tidak sampai larut malam, dan ia juga sebaiknya sering berbicara dengan orang tuanya, tetapi tetap harus disiplin dengan belajarnya. Sudah. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih Mbak Alifatun Najah. Ya, sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Sebelum ke kelompok 2, kita ice breaking dulu. Ya, coba semuanya kita tepuk semangat. Ya, saya contohkan. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Semuanya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semangat untuk kita semua. Langsung ke kelompok 2. Maju kelompok 2. Gimana Bu pegangnya? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 dan ingin memberi Contoh aktivitas. Ya. 1. Sholat berjamaah, durasi sekitar 30 menit. Tujuannya adalah dunia akhirat. 2. Bersih-bersih bersama, durasi 15 menit, tujuan duniawi. 3. Zikir dan berdoa, durasi 10 menit, tujuan akhirat. 4. Belajar, durasi mungkin 1 jam, tujuannya keduanya. Nah, bagus. Tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih. Sekarang langsung ke kelompok 3. Ayo, maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dan komitmen. 1. Saya berjanji akan belajar lebih giat lagi agar menjadi orang sukses. 2. Saya akan menghafalkan Nadom Imriti Sabrawi agar bisa mengikuti kuartal. 3. Saya akan membersihkan kamar agar kamar terlihat bersih dan enak dipandang. Ya, salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih anak-anak. Tadi sudah diskusi bersama dan juga mengerjakan lembar kerja ya. Dari sana kita bisa mempelajari bahwa
kita ya, anak-anak itu juga harus punya jadwal tersendiri dan mempunyai komitmen untuk menjadi yang lebih baik, ya, menjadi lebih baik dan mempunyai tanggung jawab. Karena keseimbangan ya, nanti itu bisa menimbulkan keseimbangan urusan dunia dan akhirat. Dan tadi itu ya, menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat pasti juga ada tantangannya. Ya. Tadi membuat jadwal itu sebagai solusi dan juga komitmen. Jadwal dan komitmen ya, itu adalah solusinya agar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tantangannya apa? Tantangannya banyak. Di sini saya contohkan, tantangannya pasti ada godaan duniawi. Godaan duniawi sering menggoda kita untuk mengabaikan tanggung jawab spiritual. Pentingnya untuk memperkuat iman dan disiplin agar tidak terjebak dalam kesenangan sementara. Jadi banyak sekali godaannya ya. Kalau Mbak godaannya apa? Ngantuk, godaan. Ini apa tidak? Lalu ada temennya yang ngomong, wis gak usah belajar, wis ayo melo aku ae. Jalan-jalan, itu godaan apa enggak? Godaan. Dan tantangannya juga ini, kurangnya ilmu. Makanya penting sekali untuk selalu belajar. Setiap hari anak-anak harus belajar. Gitu ya. Jadi pelajaran yang dari sekolah nanti anak-anak ketika di pesantren, di kamar, dibuka kembali untuk mempelajarinya. Jadi kurangnya ilmu itu menjadi hambatan ya dalam mencapai keseimbangan. Dengan mempelajari ajaran Islam, kita dapat memahami cara menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dengan lebih baik. Dan lingkungan yang tidak mendukung. Nah, ini juga tantangannya. Alhamdulillah anak-anak di sini masuk pesantren dan insya Allah semua kegiatan pesantren itu adalah kegiatan yang bermanfaat dan positif. Ya, jadi jangan mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak manfaatnya. Ya, jadi lingkungan yang tidak mendukung, ya. Alhamdulillah kita ada di lingkungan pesantren dan lingkungannya sangat mendukung. Tapi kalau seandainya ada lingkungan yang tidak mendukung, itu akan memperburuk keadaan. Gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang kehidupan hedonisme. Ada yang tahu apa itu hedonisme? Hedon, pernah dengar kata hedon? Nah, hedon itu adalah berlebih-lebihan. Dalam Islam berlebih-lebihan itu baik atau buruk? Buruk. Ya, jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana hidup sederhana dan menjauhi hedonisme. Begitu ya? Ya, dari sini Bu Faiz tutup. Dan kita baca doa dulu. Baca doa dipimpin oleh Mbak Antia. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Anak-anak bisa merapikan bukunya. Ya, sudah rapi semuanya. Akhirnya Bu Faiz tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.